Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba? Miolekumi? Tolepi? Pis sampah? Terima kasih yang sama-sama kita hormati para sesepuh, orang tua kita, Ketua Umum Sinode, kemudian Ketua Umum Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Ketua Umum PMTI, Ketua Umum Pemuda PMTI, seluruh para pendeta, seluruh para peserta peraya ke-11. Ada juga hadir sini sahabat-sahabat saya, sahabat Billy yang luar biasa kiprahnya beliau sebagai staf sus presiden. Kemudian abang kita, oh iya, Bang Pendeta Harican karena masih muda beliau. Dan juga ini ada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Ansor Banser, ada Ketua Ansor Sulawesi Selatan. Kemudian sahabat-sahabat Banser Ansor Toraja, dan juga para sahabat-sahabat saya dari berbagai macam organisasi, ada dari GAMKI, kemudian GMKI, kemudian GMNI, kemudian teman-teman KNPI. Ini semua adalah bagian dari masa depan Indonesia yang maju. Teman-teman sekalian, terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Satu waktu ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Ketua Umum kami, Gus Yakut Khalil Kauma, sebagai Ketua Umum PPGP Ansor yang sekaligus sebagai Menteri Agama. Juga salam dari Sekretaris Jenderal. Beliau-beliau berhalangan hadir, mudah-mudahan nanti pada saatnya sesuai dengan keinginan beliau akan datang ke Toraja yang begitu indah bersama dengan teman-teman sekalian. Akhirnya kemudian saya mewakili sampaikan salam hangat, salam rindu untuk teman-teman sekalian dari sahabat-sahabat Ansor seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, kalau saya melihat hari ini kita berkumpul, teman-teman angkatan muda, para pemuda Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, ini satu kesempatan yang luar biasa. Saya melihat jika Indonesia diisi dengan anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang pintar, anak-anak muda yang moderat, maka kita bisa bermimpi bahwa Indonesia akan terus bertahan, akan terus maju sampai kapanpun. Sebagai pengantar, mungkin beberapa quote saya sampaikan. Ini ada pesan yang sungguh sangat mendalam dari almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pertama, beliau mengatakan tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Yang ketiga, agama mengajarkan pesan-pesan damai, tapi ekstremis memutar balikannya. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Yang keempat, perbedaan itu adalah fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Yang kelima, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Keenam, jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral itu sendiri.
Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, maka kamu harus menerima semua makhluk, karena semua makhluk itulah ciptaannya. Berikutnya, sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus jalan saja. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama sebaiknya diterima, karena itu bukan sesuatu masalah. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Jadi ini luar biasa pesan-pesan beliau sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, Bapak toleransi. Tentu kita sebagai penerus. Jadi kalau tadi ada teman-teman PGI, saya juga PGI, yaitu Perkumpulan Gus Durian Indonesia. Agama sebagai inspirasi. Agama itu inspirasi, bukan aspirasi. Keadilan dan kemanusiaan menjadi nilai universal bagi kita semua sebagai pemeluk agama. Tuhan itu maha pengasih, juga maha penyayang. Tuhan itu pencipta alam semesta dengan segala keunikannya dan keanekaragamannya. Untuk apa? Untuk kita agar saling kenal mengenal. Maka menghormati, merawat dan menjaga keragaman adalah menjaga ciptaannya. Agama adalah jembatan dialog antara manusia, kebudayaan, dan alam semesta. Ketiga, saya ingin bicara soal Pancasila. Pancasila itu adalah falsafah dasar kita bernegara. Dan Pancasila adalah merupakan pusat keanekaragaman yang ada di Indonesia, juga bahkan dunia. Ketuhanan yang Maha Esa diletakkan pada sila yang pertama sebagai simbol keragaman itu sendiri. Lalu yang kedua, kemanusiaan, keadilan, dan keadaban menjadi sila kedua sekaligus prinsip membumikan ketuhanan itu sendiri. Sila yang ketiga, kita diperintahkan bahwa keragaman yang ada di Indonesia harus menjadi sumber persatuan, bukan perpecahan. Sila keempat, bahwa rakyat Indonesia menjadi subjek dalam sistem demokrasi dengan sistem keterwakilan. Musyawarah adalah jalannya. Sila kelima, bahwa seluruh upaya yang kita lakukan tidak lain tidak bukan dalam rangka menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka yang kita butuhkan adalah anak-anak muda di semua kelompok agama, suku, golongan yang agamanya bagus, kuat, dan toleran, dan menjadikan agamanya sebagai perjuangan untuk kemanusiaan, keadilan, dan keadaban, serta menciptakan persatuan. Kepemimpinan anak-anak muda yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang cerdas dan moderat untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat Indonesia. Tentang Indonesia, Indonesia itu adalah potongan surga yang tertinggal di bumi. Diapit di antara blok-blok besar kekuatan politik ekonomi dunia. Diapit di antara dua samudra besar. Lalu apa yang dapat dijual oleh Indonesia sebagai pemimpin dunia dan kiblat bagi perdamaian dunia? Yang dijual oleh kita semua adalah kemanusiaan, keadaban, kemudaratan, anak-anak muda yang cerdas, persatuan, dan keragaman. Ini menjadi model kepemimpinan dunia. Maka jika semua negara ingin belajar tentang demokrasi, semua negara ingin belajar tentang perdamaian, semua orang ingin belajar bagaimana mengelola ribuan suku, ribuan bahasa, puluhan agama, ribuan adat istiadat, maka belajarlah dari Indonesia. Indonesia adalah masa depan dunia. Betul? Inilah kira-kira poin terpenting apa yang kemudian saya sampaikan, bahwa yang saya katakan tadi, Indonesia adalah potongan surga yang tertinggal di bumi.
Indonesia berada di garis khatulistiwa, siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Terlalu panas tidak, terlalu dingin juga tidak. Semua serba sedang-sedang saja. Dan Indonesia adalah berada pada posisi gerakan non-blok yang tidak punya kepentingan apapun bagi konflik-konflik politik ekonomi di berbagai macam belahan dunia. Tapi Indonesia punya kewajiban ikut menjaga perdamaian dunia dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dunia. Itulah yang kemudian diambil peran itu oleh pemerintah Presiden Jokowi dengan hadir, kemudian berupaya mendamaikan medan pertarungan antara Rusia dan Ukraina. Satu kesempatan yang luar biasa. Pernah kita berpikir bahwa Presiden Jokowi mengunjungi medan pertempuran tepat pada presiden umur yang ke-61 tahun. Dan pada periode 61 tahun antara kunjungan Presiden Soekarno yang kedua dengan kunjungan Presiden Jokowi kemarin. Bukan satu kebetulan, tapi inilah kemudian bahwa bangsa kita betul-betul bisa menjadi barometer siapapun di dunia ini yang sedang mengalami goncangan-goncangan hebat. Teman-teman sekalian, saya berkeliling ke berbagai macam daerah. Ini ada banyak teman-teman saya, teman-teman Ansor, Banser, teman-teman KNPI, teman-teman GAMKI, GMNI, kemudian GMKI. Kita melihat luar biasa potensi sumber daya alam. Kita melihat anak-anak muda luar biasa di berbagai macam daerah. Seiring dengan nanti mungkin penjelasan dari Mas Billy, dalam konteks era sosial media, transformasi digital, bahwa kehadiran orang-orang baik, anak-anak muda yang baik-baik, perlu ditunjukkan semua aktivitasnya dalam ruang-ruang yang lebih terbuka. Karena apa? Saat dunia sekarang yang semakin absurd, dunia yang semakin abu-abu, semakin remang-remang, di mana kebatilan, kebenaran, kesalahan beda-beda tipis, maka jangan sampai kemudian anak-anak muda yang bagus tenggelam oleh segelintir anak-anak muda yang punya mimpi buruk tentang Indonesia ke depan. Maka harapan kita, Indonesia hanya akan menjadi utuh. Kemudian bangsa ini akan menjadi besar. Hanya akan terjadi kalau kemudian anak-anak mudanya lintas agama, lintas suku, lintas golongan, lintas organisasi bersatu padu, menyiapkan dirinya menjadi anak-anak muda yang cerdas, menyiapkan dirinya menjadi anak-anak muda yang toleran, saling berkolaborasi, maka bangsa ini ke depan bisa akan maju. Tapi sebaliknya, maka mimpi Indonesia mungkin tidak akan lama lagi. Ini tentu menjadi catatan kita semuanya. Betapa penting kemudian instrumen-instrumen organisasi sosial, keagamaan menjadi jembatan atau filter dari berbagai macam hal-hal yang merusak situasi dalam negeri. Terlebih kemudian kita akan menghadapi pesta politik yang begitu besar. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan bahwa ini menjadi sesuatu yang lumrah, tidak lagi muncul ekses politik yang luar biasa dampaknya bagi polarisasi kehidupan masyarakat di kemudian hari. Terakhir, ingin saya katakan bahwa dialog generasi muda lintas agama, moderasi beragama perlu kita galakkan di mana-mana. Yang dimoderasi itu bukan agamanya. Yang dimoderasi adalah pola pemahaman beragamanya. Sehingga tafsir-tafsir keagamaan kita dalam rangka menjaga persatuan, menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini. Tentu Ansor Banser se-Indonesia berkomitmen terus. Kita akan berada pada garis terdepan. Siapapun yang akan melawan NKRI, mengganggu keutuhan Pancasila Republik Indonesia, kita siap bersama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk berdiri paling depan, membumi hanguskan yang ingin mengganti Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Ini bukan hanya kerja Ansor, bukan hanya kerja Bansor, tapi juga menjadi bagian dari kerja-kerja besar teman-teman PPGT, kemudian teman-teman OKP yang lain. Mari bersatu padu bahwa boleh kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang mengganggu NKRI sudah bubar,
tapi yang namanya bahaya laten ideologi akan terus berjalan dan terus mencari momentumnya. Ini yang perlu kita antisipasi bersama. Maka yang terakhir yang saya katakan, mari anak-anak muda bangkit, kolaborasi bersama, bangun kerja-kerja bersama, mimpilah setinggi langit. Kita percaya bahwa takdir itu milik Tuhan, tapi usaha dan ikhtiar adalah milik kita. Kita rubah Indonesia menjadi yang lebih baik, lebih maju, dan lebih moderat ke depannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Adi. Sungguh luar biasa pemahaman tentang moderasi beragama dan bagaimana menyikapi pluralisme, perbedaan yang ada di sekitar kita. Tapi ada yang perlu kami pahami lebih dalam lagi, Gus, sebelum ke Bang Billy, karena di media elektronik, bahkan digital, di dunia digital, kami sebagai orang-orang yang boleh dikatakan minoritas dalam negara ini seringkali dicekoki oleh berita-berita yang intoleran dari pastilah kita yakin dan percaya bahwa orang yang melakukan intoleran itu tidak beragama. Tetapi mau tidak mau ada sebuah perspektif yang selalu dicekoki kepada kami. Bisakah Gus memberikan sedikit pemahaman dalam keislaman dalam melihat perbedaan-perbedaan itu, supaya kami juga tidak terlalu membentengi diri dengan bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan kami. Mungkin itu bisa dijelaskan, Gus. Silakan. Terima kasih. Memang betul, karena salah satunya adalah pengaruh media-media sosial. Banyak orang berguru, orang belajar agama, nggak jelas dari mana sumber keilmuannya. Sementara media sosial, kita nggak bisa ngemendung. Orang mau berguru dengan siapapun, ya kapanpun, dimanapun, di pelosok manapun dia bisa untuk berguru di media sosial. Nah, hari ini jutaan akun-akun yang berbau ekstremisme radikalisme, itu juga sudah menjadi arus besar yang harus kita bendung bersama-sama. Nah, sejatinya bahwa semua pemeluk agama mengajarkan kebaikan, nilai-nilai luhur. Nah, maka kemudian kalau semua anak-anak muda taat dengan agamanya masing-masing, maka tentu semuanya akan menjadi orang-orang baik. Nah, hanya memang selalu ada kelompok-kelompok yang ingin memutarbalikan. Nah, itulah, meskipun mereka kemudian kecil. Contoh yang paling kecil mungkin kemarin ada satu peristiwa rentetan yang ingin mengganti Pancasila, yaitu sebut dengan kelompok Khilafatul Muslimin. Mereka sudah mendirikan berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan di berbagai daerah. Ini menjadi ancaman besar. Bagaimana kemudian mereka punya ekosistem. Ada wali murid, ada santrinya, ada lingkungannya, ada simpatisannya. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, memang berharap penggerak moderasi beragama itu anak-anak muda. Nah, anak-anak muda. Maka dalam konteks sejarah Indonesia sebenarnya saya sangat mengapresiasi dengan sahabat-sahabat di jaringan gereja Toraja ini, karena sangat kemudian berakulturasi dengan berbagai macam kebudayaan lokal. Nah, salah satu memang kehadiran agama di Indonesia itu kan mendialogkan antara kemanusiaan, kemudian kebudayaan, kemudian juga alam semesta. Nah, saya sampai hari ini masih meyakini bahwa kekuatan bangsa ini meskipun sangat beragam, itu lambat laun pasti semua orang ujung-ujungnya adalah terjadinya asimilasi, akulturasi antara agama, antara hal-hal yang modern dengan kebudayaan-kebudayaan lokal. Nah, tapi ini perlu kemudian diperkuat kembali. Karena pengaruh media sosial begitu besar. Kami pun kalau di Ansor Banser sekuat tenaga bekerja sendirian nggak mungkin kuat. Nah, maka perlu dorongan dari semua komponen masyarakat. Yuk bersama-sama. Agama jangan jadikan lagi penghalang dalam konteks status sosial, kemudian dalam konteks sehari-hari. Bagaimana kemudian agama bisa menjadi inspirasi bagi terciptanya nilai-nilai kebaikan, harmonisasi sosial.
Pancasila itu adalah rumah besar kita. Saya pikir bangsa lain pasti akan iri dengan Indonesia yang rupanya menemukan konsepsi Pancasila yang begitu utuh. Bagaimana kemudian semua agama berbaur, kemudian berintegrasi menjadi satu kesatuan dalam bahasa Indonesia, dalam bangsa Indonesia. Kita melihat di luar peperangan di mana-mana. Kita melihat di luar keanekaragaman tidak seperti di Indonesia. Tapi Indonesia luar biasa keanekaragaman itu. Indonesia disebut juga sebagai negara bahari. Kalau kita melihat pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ini persis seperti jajaran desain kapal besar. Kapal besar itu menunjukkan Indonesia negara bahari dengan segala macam keanekaragamannya. Maka tadi kata kunci keyword adalah dimulai dari kita. Kita terus berupaya menyadarkan, membangun koalisi, membangun kolaborasi. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah merawat Indonesia. Jangan juga takut untuk melawan siapapun yang mengganggu NKRI dan Pancasila yang kita cintai hari ini. Percayalah, negeri ini negeri anugerah. Negeri yang luar biasa. Jaga anugerah ini, rawat anugerah ini seperti halnya kita merawat pohon. Kalau ada rumput-rumput yang bertebaran kita bersihkan. Kalau ada duri-duri samping yang mengganggu kesuburan pohon, kita singkirkan, kita siram dengan air yang bagus. Kita kasih pupuk yang bagus sehingga pohon ini bisa berbuah yang kemudian dipetik oleh generasi-generasi setelah kita. Saya pikir demikian, Pak Pendeta. Tadi mungkin sekilas soal biodata diri tadi belum saya sampaikan. Saya seperti teman-teman dulu pernah mengabdi di Ormas Kemahasiswaan menjadi ketua umum PBPMI periode 2011-2014. Kemudian pernah menjadi Sekjen DPK NPI 2018-2022 kemarin, dan sekarang menjadi Bendahara Umum Ansor. Mudah-mudahan teman-teman saya semuanya, saya juga mengajak yang GMNI, kemudian GMKI, GAMKI, KNPI, terutama teman-teman Ansor Banser, mari bergandengan tangan, kemudian mari kita cintai, kita rawat Indonesia setulus hati. Seperti halnya Kopi Toraja. Nah, tadi barusan iklan ya. Tadi saya jelaskan ada bedanya antara penikmat kopi dengan peminum kopi. Bagi orang peminum kopi, yang namanya kopi Starbucks dengan kopi kapal api biasa mungkin rasanya sama. Tapi bagi penikmat kopi, dia bisa melihat, dia bisa merasakan mana kopi Toraja, mana kopi Sindikalang, mana kopi Ule Kareng, mana kopi-kopi yang lain. Sehingga setiap sentuhan kopi dia akan betul-betul nikmati dan betul-betul dia rasakan. Rasakanlah Indonesia setulus hati. Terima kasih. Baik, terima kasih, berikan aplaus kepada Gus Adi.